Halo Sobat Gepers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Top News Pos. 3, 2, 1. Here we go. Nah kali ini kayaknya saya tidak akan terlalu banyak basa-basi karena orang yang ada di hadapan saya juga kayaknya tidak suka banyak basa-basi. Straight to the point, ada Jennifer Jill. Yeay! Thank you. Gila, 1000 orang loh depan. Aduh, Om Botak. Licin banget pala lo ya. Iya sih, biar ini tuh shampoo. So may I call you Mami Ipel ya? Please do. Oke. Thank you for coming anyway. Sama-sama. I do really appreciate diundang. It's an honor for me. Udah bisa di sini. So lagi sibuk apa sih sekarang? Aku lagi sibuk menyibukkan diri, mengisi waktu kekosongan. Oke. Jadi ada satu web series yang kita lagi buat, gitu. Bukan kita ya, mereka. Oke. Gue ikut ada di situ, gitu. Akhirnya. Oh iya Iya kali ya. Gini Mam, sebelum ada datang sini, biasanya gue biar nggak terlalu kelihatan bego gitu ya. Lo search pastinya. Search kan? dong, Jennifer Jill. Dan gak ketemu apa-apa. Gak ketemu apa-apa. Tidak pernah main film. Gak pernah. Tidak pernah main sinetron. Tidak pernah menyanyi. Tidak pernah menghasilkan karya di dunia entertainment. Betul sekali. Tapi main-main mulu. Yes. And the question is, tapi Mami Ipel tuh hits banget gitu. Wadidaw. Iya, itu gue gak bisa jawab itu. Iya gak sih? Itu nyadar gak sih? Bukan gue sadar apa enggaknya ya. Ada waktunya bilang, oh iya wow gitu kan. Ternyata mungkin banyaknya mereka ngambil quotes-quotes gue dari TikTok gitu kan. Dari interview, dari podcast gitu. Jadi mungkin gue relate untuk para wanita-wanita di luar dengan gaya bahasa gue yang cukup simple. Mungkin ya. Jadi karena alasannya itu ya? Ya kali ya, gue gak tahu juga kenapa. Tapi hits banget loh. Dan sering banget juga muncul di timeline-nya saya, Mam. Wadidaw, gue gak ngerti deh. Tapi it's a blessing lah. It's a blessing kalau memang gue bisa dapet remarks dari banyak wanita-wanita di luar. Itu yang buat mereka tuh kayak gue sebagai penyemangat. Sebagai motivator gitu gak sih? Motivator gitu. Sementara buat gue, really padahal gue hancur banget loh gitu kan. Padahal gue ngomong apa adanya banget ya. Gitu. Tolong dong documentation, mana documentation. untuk masuk ke ini dong. Story. Ya dong, please dong. Aduh. Ini parah nih satu nih. Terus akhirnya main web series. Iya, dikasih kesempatan, diminta gitu karena mungkin satu karakter ini yang udah nggak ada lagi kalau bukan gue. Oke, bocoran. Karakternya jadi apa? Karakternya gue jadi mami, tapi mami di klub malam. Dan pasti bukan orang yang teraniaya gitu dong. Oh enggak, gue menganiaya orang. Soalnya nggak cocok gitu kan. Susah muka gue dibuat susah. Makanya. Dibuat sedih susah, dibuat miskin juga susah gitu. Jadi gimana dong? Jadi ya karakter gue di situ adalah sebagai club owner gitu. Dan ini adalah bisa dikatakan night club for women, for girls, striptease. Wow. Tapi bukan striptease dong? Bukan sih, pengen sih gitu. Belum pernah tuh dikasih kesempatan itu untuk gelantungan gitu ya. Belum. Oke, dan pertanyaannya adalah kenapa sih baru mulai sekarang masuk ke dunia entertainment gitu loh? Mungkin karena baru dikasih kesempatan ya. Dan lagi pula juga waktu itu banyak ada tawaran-tawaran. Cuman gue ngeliatnya. Kenapa? Gue ngeliat ada, ya sekarang ada Ajun ya sebagai suami. Terus sudah ada adik ipar gue. Kayaknya waktunya tersita banget ya. Kalau untuk sinetron. Tapi karena web series atau itu film, itu kan cuman lu dikasih timeline kan. Sebulan atau 2 bulan. Nyata. Jadi gue bisa adjust waktunya gue kapan gue mau jalan-jalan, kapan enggaknya. Kalau sinetron kayaknya lu harus duduk nunggu waktu kali. Aku gak bisa. Apalagi yang stripping gitu kali ya. Gak bisa. Aku striptease aja mau. Stripping gue gak mau. Gitu. Karena kalau misalkan dari dulu pun sebetulnya bisa ya, cuman memang baru sekarang aja maunya aja. Ya, gitu. Tapi nikmatin. Gue nikmatin untuk yang hal ini, untuk sekarang ini gue nikmatin banget karena
karakternya juga gak susah. Itu kayak masih gue banget. Kayak lu banget gitu ya? Gue banget gitu ya, gayanya, madamnya gitu ya. Yang Lady Boss. Iya, Lady Boss, sudahlah apalagi. Ya, udah, it's just me. Perfect banget gitu. Tapi kayaknya kalau gue boleh berpendapat itu kayaknya bukan mata pencaharian deh. Maksudnya biasanya nih Mam, orang-orang nih main sinetron atau mereka kan casting berbondong-bondong pengen jadi main di film, di apa segala macem lah ya. Buat cari duit. Tapi kalau Mami itu buat apa sebenarnya? Bingung ya, gue mau ngisi waktu kekosongan. Oke. Terus biar gue katanya gak rusuh di rumah gitu kan. Supaya gue gak rusuh. Terus apa yang gue dapat dari situ? Ya kita makan bareng, kita minum bareng, kita jalan bareng. Jadi ya mungkin habisnya di situ doang duitnya. Nggak gue nikmatin secara gimana sih. Jadi belum pernah nikmatin nih hasil kerja kemarin? Belum dibayar kok. Emang biasanya berapa lama sih? Gue gak tahu. Gue gak tahu. Jangan-jangan jumlahnya juga gak tahu lagi. Enggak, honestly gak tahu. Honestly gak tahu. Because begitu gue cuma tahu, oke, gue langsung, oke, sip. Yang tanda tangan juga Ajun. Oh, oke. Gitu. Ajun emang manajernya, Bang? Enggak sih, dia merangkap aja apa aja. Gitu. Karena dia gak mau di bawah, dia kadang-kadang mau di atas juga, merangkap di atas. Dia cetak merangkap di atas ya? Emang Mami gak pernah merangkap ke atas ya? Aku udah di atas saya. Aku malah pengen ke bawah. Aduh, belum apa-apa udah berketawa ya. Mam, tapi ini kayaknya bakal seru banget loh. Orang-orang tuh banyak banget orang yang udah tau Mami Impel sekarang seperti ini kan. Gak tahu gue tuh seperti apa sih. Iya gak sih? Iya kali ya. Iya, karena aku pun ngeliatnya kayak gitu dan gak pernah tahu dulunya Mami tuh kayak gimana. Sebetulnya sih nanti ada artikel nih, nah ini dia nih. Aduh udah, itu gue banget tuh. Boleh digedein gak? Gue kayak Adi Bing Slamet loh, lo lihat tuh. Nah ini tuh, tapi ini bener is that you right? Iya, that's me, lo lihat tuh. Oke. Badung banget muka gue. Kita boleh flashback sendiri apa sedikit gak sih kalau dulu tuh long short story aja sih. Itu gue badung banget. Gue mungkin dari kecil memang perempuan tomboy. Dalam artian gini, bukan tomboy bucin ya. Tapi tomboy memang teman gue laki semua. Gak ada perempuan teman? Ada perempuan paling gue suruh-suruh gitu ya. Lebih banyaknya all boys dan mereka semua di atas gue umurnya. Oh oke. Tetap gue ngatur mereka. Jadi kalau gue, dan ini yang gue lagi yang demen-demennya nih, manjat-manjat ke alternate, ke atas, genteng, nyolongin mangga, belajar naik motor, belajar naik beca. Gue ini waktu gue tinggal di Pejompongan. Jadi kita tinggal di Pejompongan waktu awal, sebelum pindah ke Ancol. Di situ tuh gue, lo inget gak sih ya? Gue gak tahu ya. Kalau ada yang tahu dulu ada Rintintin. Rintin film? Rintintin komik. Komik, I know. Terus itu 5 sekawan. Ya. Gue bentuk tuh. Gue bikin cowok semua. Gue cewek ada 1 anjing. Anjing gue ditimpe sama orang. Gara-gara ribut. Jadi anak-anak Pejompongan sama anak-anak Ben Hill. Gak bisa nyentuh gue. Anjing gue cowok-cowok diambil lah. Anjrit kan. Geblek. Udah kayak ada penyitaan gitu loh. Kayak pesandraan. Wah. Itu kacau tuh. Jadi mau ribut. Gue kayak gitu-gitu. Agak-agak rusuh lah ya. Bukan rusuh banget. Jadi yang kalau gak ada. Ini jahitan semua sebenarnya paha gue nih. Oh iya. Jatuh dari alternate itu yang. Dulu kan kalau di rumah-rumah dulu ya. Tahu gak yang model lampu-lampu Belanda yang kayak gini-gini. Terus yang apa sih lidah buaya tuh pakai telur-teloran apalah. Oh mama tuh. Iya. Gue nyangkut say dari atas say. Wais. Dan kayak itu keren banget gue. Gue kalau bisa di atas tuh gue keren. Gue cuma gini. Weh gue jatuh. Jing. Pingsan. Digotong gue ke rumah sakit AL di Bendungan. Dijahit. Terus abrakan. Di puncak. Bukan gue yang bawa sih. Karena kabur dari rumah. Karena gue sering banget kok kabur dari rumah. Kabur? Kenapa kabur? Karena gue ngeliat ibu gue kan strict banget ya. My mom is very very strict. Wah bener-bener jam segini waduh dokter banget deh itu bener. Dan gue tuh tipikal yang gue gak bisa diatur. Dan gue suka main. I love temen tuh nomor 1. Gue gak pernah bucin sama laki. Yang gue keluar rumah untuk laki tuh gue gak pernah. Oh ya. Oh tidak jijik gue buat gue. Gitu. Jijik say. Gue saya gak ada lu ada yang lain say ya please gitu. Tapi kalau buat temen nomor 1. Temen keluarga tuh nomor 1 gue. Jadi so I have this value yang family comes first. Oke. Temen. Laki mungkin nomor berapa gue gak tahu deh. Gitu. Jadi yang hal itu seperti itu tuh. Jadi tiap kali tuh temen gue. Jen gue lagi ada masalah nih. Wes
udah kayak pahlawan. Oke, gue bantu, oke gue ini. Nah, jadi gue demen banget keluar rumah malam-malam gitu, nongkrong di atas genteng, bantuin satpam ngeliatin maling gitu kan, terus nanti nimpukin orang pakai mangga gitu. Iya, gue ngaco banget deh hal-hal seperti itu. Terus gak pernah punya teman cewek tuh kenapa? Emang cewek kenapa berteman dengan cewek? Rese mulutnya. Gitu ya? Gue gak demen gitu. Kalau gak itu cewek aliran sama gue ya. Maksudnya gak satu frekuensi lah ya. Frekuensi, gue gak bisa gitu yang. Nanti panas, nanti. Ya apaan sih? Ada yang pakai payung. Aduh, I cannot, it's too hot. Jijik banget gue pengen gue injek tuh perempuan kayak gitu-gitu loh. Tapi kayak dulu memang sempat tinggal di luar ya Mam ya? Iya, jadi gue terus gue pindah nih, gue sekolah di Tresia. Gue pindah ke Australia umur 8 tahun. Ya, gue umur 8 tahun, jadi adik gue umur berapa. Jadi lo bayangin, dari umur 8 tahun itu, pindah ke Australia, gue udah punya rumah sendiri. Maksudnya, udah dikasih rumah berdua, jadi kita sama kayak seperti Ancol, satu jalan, ada rumah gue, rumah ibunya nyokap gue, adik-adik nyokap gue. Gitu. Jadi, tetap tapi rumah sendiri. Lu bayangin di Jakarta gue Badung tapi di sana. Gitu. Dan tetap temennya cowok juga di sana. Oh iyalah. Dan gak pernah ada yang seusia juga. Enggak semuanya semua di atas gue. Gue paling kecil dan gue yang ngontrol. Hebat kan gue. Ih gila lo ini Mabel ini lo. Gitu. Jadi lo bisa bayangin kalau dibilang pergaulan bebas dalam artian bukan bebas in seks tapi bebas yang I was kalau di luar negeri 17 itu benar-benar lo udah dianggap dewasa. Oke. Seperti itu. Ya. Dan open minded. Ya. Gitu. Jadi gue kalau ke rumah, gue ngerokok. Wah, nyokap gue mau digampar. Bukan, udah digampar sih. Loh, selama lo pakai duit gue, lo tinggal di rumah gue, lo ini pokoknya semua apapun yang duitnya dia, lo gak boleh, lo ikuti peraturan gue. Jadi gimana gue mau ngerokok? Lo cari duit. Ih, jaim banget nih ibu gue ya. Gitu kan. Gimana caranya gue cari duit gue umur segini? Pinter dong. Akhirnya gimana? Gue part time kerja di McDonald's di Australia. Cuman untuk beli rokok. Dan rokok depan nyokap gue. Show off dong. Oh iya dong. Ini duit gue jret. Digampar dulu. Jepret. Terus gue kenapa mesti gampar aku? Kan mama bilang. Kalau gue gak pakai duit lo boleh dong. Ini duit gue. Wah jancuk nyokap gue kan bilang gitu. Apalah segala macam gitu. Jadi gue diajarin juga sama nyokap gue ya. Okay. Dalam hal ini. Committed dengan apa yang kita omongin. Okay. Gitu. Jadi kita ini gue diajarin gak boleh basa-basi. Gitu. Dalam berdoa pun juga tidak basa-basi. Oh gitu? Yes. Jadi gue mungkin makanya aku bilang I'm very blessed. Kalau bilang lu gak pernah sedih. Bukan gak pernah sedih. Cuman muka gue memang susah dibuat sedih. Gitu. Sedih pasti ada. Sad pasti ada semuanya. Tapi kita dibuat memang. I think it's a blessing kalau lo doa lo tuh bener. Bukan doa hafalan ya. Menurut gue. Oke. Okay. So moral of the story-nya itu adalah. Didikan dari nyokap gue itu. Walaupun nyokap gue tidak suka waktu saat itu. Karena melihat. Wah ini kok gak bisa dikontrol. Jadi apa yang nyokap gue ngomongin, gue selalu mama pegang ngomongan mama. Jadi kita sama-sama pegang. Jadi gue percaya dengan janji. Ya, kalau mungkin dalam bisnis itu gentleman's agreement. Oke. Gitu ya. Jadi gue benci juga kalau ngeliat laki-laki yang bodal bacot atau mau kondo. Mau kondo. Ya itu gue paling empet gitu. Karena gue dididik dari kecil seorang perempuan aja. Say what you mean. Gitu, do exactly what you said, gitu. Jadi itulah, gue rasa Tuhan pun ya, siapapun Tuhan pun juga suka ngeliat lah. Ya lu nggak cuma ada dua, iya dan tidak, sakit sembuh, ya kan, atas bawah, only nggak ada yang tengah-tengah. Nah, so I choose that life. My opinion ya, first impression tadi ketemu Mami tuh kayaknya positive vibes gitu, ceria. Tadi kan Bos Ani itu kan bilang juga kan. Itu rahasianya kayak gimana sih, Ma? Gue tulus. Gue cuma dua orangnya. Tulus dalam kebaikan, tulus dalam kemarahan. Jadi kalau emang gue marah, gue anjing babi baksatin orang. Iya gue tulus lah. Gak akan gue bilang, aku gak suka sama kamu. Gak bisa, gue bilang,
Nggak keluar kan gue ikutin sendiri. Iya. Dibantuin sama gue, Mam. Ya udah. Udah. Oke, thank you. Udah. Yang penting gue keluar. Jadi gak ada yang, gue gak mau bilang lo Inan Jining di belakang lo. Gue mau di depan lo. Ya gue mau ngomongin lo kok. Ya itu berarti cocok gue bilang straight to the point itu udah seperti itu. Lo iya dong. Lo mau ngomong, ngapain sih lo ngomong di belakang orang? Iya sih, tapi kan kadang-kadang sebagian orang juga mungkin agak sedikit jahat. Ya makanya sebagian orang itu ya gak gue mau temenin. Oh itu. Itu yang suatu frekuensi menurut Mami seperti itu ya. Gue yang jangan baperan sama gue. Oke. Jangan baperan karena gue tipikal yang ya bukan gini. Memang kadang-kadang kita harus adaptasi sama orang. Betul. Bukan berarti semua harus maunya gue. Ya. Tapi di usia gue sekarang, gue nyari apa sih? Udah bukan nyari itu lagi. Mau cari apa sih, Mam? Gue juga bingung loh. Gue nyari alkohol. Mam, kan tadi bilang apa yang mau cari. Makanya saya nanya. Gini, kalau mungkin waktu di usia muda gue nyari keren. Nyari sosial. Gue udah gak perlu itu semua. I had that. Gitu ya. Ada yang sudah pernah, ada yang masih gue punyain semuanya. Tapi yang gue sekarang tenangan. Apapun yang lo harus buat itu kan dari hati ya. Gue jarang pakai. Gini loh. Kalau orang bilang, Jen lo kalau mati apa yang lo mau kasih? Gue mau tinggalin otak gue. Karena itu masih mengkilat jarang gue pakai. Otak gue selama 51, bentar lagi gue 52 nih. 3% kali gue pakai. Otak gue. Sisanya dipakai buat apa sih? Kagak pernah gue pakai. Kagak pernah gue pakai. Gak pernah gue pakai hati gue hancur jeroan gue hancur pokoknya PMI ya darah gue udah gak bisa diambil jeroan kagak bisa yang bisa diambil kalau ada orang yang mau scientific apa yang bisa kamu donor terus supaya untuk research otak gue gak pernah dipakai sayang gak pernah gue pakai gitu gak pernah pakai otak tapi pakai hati saking seringnya pakai hatinya hancur sayang gitu. Ditipu iya, dibohongin iya, tapi it's okay. Gue because waktu saat itu memang gue tulus. Makanya gue bilang, lu mau bilang, Jen gue pinjam duit dong, anak gue sakit apa dia. Gue tulus ngasih lo dengan gini. Tapi kalau lo bohongin, gue tulus juga nyumpain lo. Hati-hati berarti ya. So Tuhan sayang sama gue, begitu juga setan. Ya gue ngomong apa adanya. Di dunia ini apa sih lo takutin? Tuhan sama setan kan? Siapa lagi yang lo takutin coba gue tanya. Gue juga takut setan sih kadang-kadang Mam. Ya gue takut sama Tuhan. Tapi kalau gue lagi marah. Setan tuh kolaborasi sama gue tuh sering. Kolaborasi sama setan. I have a good collaboration you know. Kita kerjasama sering. Ada kontrak kerjasamanya tuh. Ada ongoing namanya. Paling lama kontrak berapa lama tuh sama setan itu? Tergantung. Kalau Tuhan sayang banget sama gue. Cepet langsung hilang. Cuma kadang-kadang sama Tuhan bukannya gak sayang. Gue pengen tahu sih lo Jen sejauh mana. Kadang-kadang kejauhan nih. Kejauhan juga. Kadang-kadang kejauhan. Sampai gue bilang, woi Tuhan, apa sayang lagi sama gue? Gitu. Akhirnya gue sendiri yang sadar gitu. Gitu. Jadi yang I like to go myself to the limit. Okay. Apapun itu. Hancur, gue pengen tahu sehancur apa sih badan gue. Kalau gue mau baik sih baik apa sih. Kalau gue baik tuh dihancurinnya. Gitu. Dan I know all that. Jadi gue sudah melalui, bukan berarti gue gak mau melalui lagi, tapi gue yakin juga pasti gue akan tetap kesandung-sandung di depan, gitu, tetap membuat kesalahan. Dan kita juga gak pernah tahu apa yang ya betul, gitu. Tapi paling tidaknya different sequence-nya aja. Tapi gue udah bisa, ini kurang lebih beginilah, ada kalkulasinya lah, gitu. Oke, seru ya. Gitu. Oke Mam, we're talking about your mom. Oh yes. Ya. Itu apa sih yang Mami lihat dari sosok? Keras. She's a strong woman tapi. Nurun berarti ya sekarang? Nurun gak sih? Nurun sih. Nurun banget tanpa gue sadarin ya. Padahal mungkin waktu saat gue masih muda itu mungkin wanita yang paling gue sebel banget di dunia. Gitu. Karena menurut gue nyokap gue punya satu ngedidik kita nih. Nyokap anaknya perempuan semua. Gue paling besar, ada adik gue. Jadi kita bertiga kayak Charlie Angels. Gitu. Mungkin didikan nyokap gue itu yang nyokap gue sama anak-anaknya tuh gak sedekat sama dia sama anak-anak orang. Berarti Mami itu anak yang berapa sih? Anak yang pertama. Oh, dan hancur banget kan ya. Gak ada bagus-bagus untuk ngedidik adik-adiknya. Adik-adiknya ada yang ngikutin gak? Gak ada yang gak boleh orang gue kunciin mereka di gudang kok. Gitu.
Pokoknya nggak boleh. Gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Dalam artinya gini, gue jaga adik gue. Pada saat itu. Jadi karena temen gue laki semua, adik lo cakep. Lo berani nyentuh, ngeliat, gue colok mata lo. Jadi gak ada yang berani. Gitu. Jadi gue gaki ya. Gue galak banget sih. Terus nyokap gue tuh kalau deket sama anak orang tuh, kayaknya tuh yang kamu udah makan, kamu harus begitu. Kita nih yang gila ya nyokap ya, sama anak orang dia bisa baik loh, sama anak sendiri, kita waduh militer say. Pokoknya lo mau pulang jam berapa, gue bangun, lo bangun, gue sampai ke kantor baru lo boleh tidur lagi. Jadi lo bayangin kita lagi yang, gini-gini tuh kalau dia jam lo pulang, say dulu maaf ya, kalau emang lo pada seumuran gue ya, palingnya lo tahu ya zamannya itu pulang pagi. Jam berapa sih pagi itu, Mam? Sayang, kamu jangan pulang malam-malam. Kita pulang pagi kan? Jadi kalau ngomong sama gue tuh harus hati-hati. Okay. Karena gue akan mempermainkan kata-kata itu. Betul. Jangan pulang malam lo. Gue pulang pagi. Dikunciin pula. Gitu kan. Akhirnya pinter. Gini loh. Jadi kalau lo semakin lo kekang-kekang, kita semakin pinter akhirnya. Mencari. Nah dari situlah gue bawa sepatu dulu. Olahraga zaman-zaman itu kan kita tahu lah ada yang begini-begini kan kalau pagi-pagi kalau perlu kayak gitu tuh ya kan naik manjat pagar jadi pokoknya kita diinin banget ya sama nyokap gue strict. Nah sementara nyokap ya udah kamu mau jalan-jalan aja have fun. Kita aja nggak boleh loh. Berkurnya waktu itu ternyata nyokap gue bilang gue kenapa deket sama anak-anak orang karena gue nggak peduli. Dia baik itu karena dia gak peduli. Aneh kan? It's psychological. Ini orang gila ya nyokap gue ya. Enggak gila sih, Mam. Ya, waktu saat itu gue bilang iya. Saat itu gue bilang ini orang gila ya. Kalau kita baik sama orang kita baik. Ternyata bukan. Gue mau anak-anak gue survive. Gue mau anak-anak gue keras. Yang mana jadi bilang dia gue tinggalin di mall pasti gak bisa pulang Jen. Lu gue tinggalin di hutan lu bisa pulang. Masih gak ngerti gitu kan. Jadi yang memang dididik yang kamu kalau sakit mau makan nggak? Ada mau manja-manja. Nyokap gue nggak ada manja-manja. Selama lu nggak lumpuh, lu ambil sendiri. Seperti itu ya. Itu nyokap gue. Kesel dong. Karena kalau orang naik, di ibunya disuapin. Aduh anak aku dibawa ke dokter. Nggak ada nyokap gue. Tapi Mami tidur disuapin kali, Mam. No, please. Gue nongkrong di rumah tetangga gue. Makan di rumah tetangga gue. Pokoknya gitu. Gak ada. Itu kalau lo ambil makanan tuh di piring lo bunyi. Prak. Gampar. Benar-benar tegak. Lurus. Duh. Capek saya. Manner banget lah ya. Bukan lagi. Waktu sakit. Gimana lo gak enek. Ya. Gimana lo gak enek. Jadi itu yang kalau dibilang I was at that point semua buat gue gak ada enak-enak ya. Begitu kita menikah, gue ngerti. Segitu lamanya kepahitan gue sama nyokap gue. Dalam artian, bukan kepahitan yang gak ngerti didikan nyokap gue itu apa ya. Tapi begitu kita punya anak, ini tuh. Ngerasain. Gue ngerasain di situ. Nyokap gue tuh mau kita itu survive. And I've been through a lot. Dan emang gue gak pernah jatuh. Jatuh I get up. Dan gak pernah ngeluh. Karena buat gue, nyokap gue, lo ke gereja, lo apa segala, pokoknya apapun itu, lo bisa mabok ya. Kalau lo ke gereja gak bisa, lo yang kayak hal-hal seperti itu. Jadi ancamannya tuh selalu ada. Dan dibuat, bukan ancaman, logika ya. Logika, iya juga ya. Lo dandan, lo ke rumah orang bisa. Lo ke gereja gak bisa dandan. Kalau sekarang mungkin anak milenium pakai jeans robek-robek, oke. Dulu kita ke gereja gak boleh pakai gituan. Itu zaman dulu sih, Mam. Ya, kita kan makanya gue bilang ini didikan orang dulu. Iya benar. Ya, jadi yang gue bersyukur gue dididik sama nyokap gue. Yes. Dengan gaya dulu yang penuh dengan bukan kekerasan dalam artian violence, tidak, tapi disiplin. Yang tetap gue gak ngerti waktu saat itu. Tapi begitu kita punya anak, kita ngerti. Tapi juga kita gak bisa nerapin sekarang. Kenapa, Mam? Susah kali ya. Karena udah beda generasi kan, Mam ya? Kalau kita bisa bilang, dulu zamannya mama atau dulu zamannya papa gak gini. Anak gue bisa balik ke gue. Itu zaman kapan ya, Ma? Iya sih. Gitu. Jadi yang now I learn jadi lesson yang sudah gue ambil dari nyokap gue. Itu gue didik untuk diri gue. Untuk batalion buat gue untuk dalam keadaan gue kalau diserang. Kalau gue dalam
kepurukan apa segala macam, itu yang bikin gue ngebangkit. Tapi cara gue didik anak-anak gue sekarang itu adalah komunikasi. Kalau dulu kita gak bisa komunikasi sama orang tua. Dulu tuh old fashion banget. Cuma satu arah, tidak dua arah. Iya bener. Bener kan? Lu ngomong sambet, iya sabun lah, disetrap lah, pokoknya apalah. Parents. Sekarang kita udah harus bisa bilang tidak semua orang tua itu benar. Kita juga ada salahnya. Dan harus komunikasi. Karena now it's anak-anak kita udah gampang stres ya menurut gue. Karena mereka gak pernah keluar rumah. Udah banyak gadget. Udah yang they don't know the value of family. Iya. Tapi Mami itu kan cerita yang seru tentang nyokap ya. Tapi ada gak sih sesuatu yang gak pernah Mami lupain? Kenangan yang manis gitu sama nyokap? Kenangan, semua itu manis buat gue. Itu manis? Sebenarnya itu manis gitu. Malah kalau nyokap gue terlalu baik sama gue ntar gue mati sama dia nih. Itu gue takut diracunin. Wah gitu. Iya. Itu kan bener. Emang jadi Apaan? Mau psikopat emang gitu. Jadi yang lo bisa bayangin, gue diajarin berenang sama nyokap gue nih. Ini yang umur gue ingat banget waktu itu 5 apa 6 tahun. Di Australia kita di kapal. Kalau pas gue gede, gue liat ya jaraknya sih dekat sih antara pantai sama kapalnya. Gue dilempar dari kapal sama adik gue berdua. Kagak pakai pelampung sayang. Kagak pakai pelampung. Jadi gue bisa ngeliat nyokap gue itu dari bawah kan. Gitu kan. Dan nyokap gue datang gini. Baik. Itu dia. Langsung gue pengen. Ini ibu tiri nih. Ini ibu tiri. Fix ini ibu tiri. Tapi udah pernah cek gak sih itu ibu tiri atau bukan? Itu. Jadi yang selalu dibilang anak tiri itu mungkin adik gue nomor 2. Oji. Gitu. Karena gak ada cocok-cocoknya dia. Gitu kan. Gak ada mirip-mirip. Asik. Jadi yang lo bayangin kita lagi tenggelam. Di bawah. Gue ngeliatin nyokap gue itu dari bawah. Gila ini gue gak berenang lah. Gue ini kacau nih perempuan. Gue ini kacau. Udah. Tapi gak ngerti gimana. Emang survival kita ada water treatment kan. Mungkin itu memang salah satu cara nyokap. Gak gila juga waktu saat itu. Gue juga gak coba lo gituin anak sekarang. Kalau gak lo diaduin ke ini. Ke Komnas HAM. Bagian anak. Apalagi sempet orang lain ada ngamerain. Ya. Terus viral di sosial media gitu kan. Selesai. Sekarang kan gampang banget lo bikin hancur orang. Iya sih. Gitu. Tapi waktu saat itu yang lo bisa bayangin. Cuma gitu dong. Wow adik gue nurunin gue. Wow. Sampai di pantai gue ingat banget gue bilang. I hate you. Gue cuma bilang gitu. Gue bilang nyokap gue. Ya, gue benci sama lo mah. Gue benci. Gue ngomong-ngomong sama dia. Buat gue aneh banget nih orang gila ya. Gue gak pakai pelampung. Gak pakai apa. Dia lempar aja gitu. Tapi bertahan kan akhirnya. Iya betul. Bo asin kan ya Bo. Ya Allah. Dia panik dong. Coba lihat tuh. Bagus kan ikan-ikan cemplungin. Gitu. Lucu sih. Gila kan. Gitu. Jadi yang. Itu indah ya. Pengalaman yang indah ya. Tapi indah semua. Buat gue yang. Kepahitan. Keselannya gue. Tapi itu it was really nice. Oh iya ya. Kalau nyokap gue gak gitu. Mungkin gue. Yes. Gue gak jadi begini. Makanya gue suka laut. Makanya gue suka air. Berenang. Jadi gue sampai bener-bener yang. Gue nyatu sama laut. Di sana kan yang. Gue juga ada satu kenangan yang cukup bagus ya. Buat gue lucu sih. Di situ ya. Buat pertama kali gue lihat nyokap gue ngebelain gue. Waktu gue sekolah. Jadi gue sempat sekolah di lab school. Oke. Itu waktu pertama kali lab school ada sistem modul. Kalau gak salah di Indonesia. Gitu. Gue mau sekolah di Indonesia karena gue nonton film di Australia. Gali dan Ratna atau apa ya. Gitu. Wih seru banget nih sekolah di sini ya. Oh kayaknya nih. Mak gue mau balik. Mau coba sekolah di Jakarta. Aku bilang gila apa lo ya. Coba aja dulu kalau gue gak suka ya gue balik lagi. Masuklah ke lab school. Gitu. Gak sekolah juga sih sebenarnya di situ ya. Terus ngapain Mam? Pacaran lah. Pacaran check in lah. Pokoknya gitu-gitu lah. Ya kan? Hey. Ini nyata. Gitu. Kan nyokap gue gak tahu. Gitu. Ya kan? Sekolah di IKIP banyak banget cowok cakep-cakep kan di situ. Wih, belum lagi kan gue udah gaya-gaya Madonna kan. Ke bawah-bawah nih, gaya-gaya di sana nih. Orang pakai putih abu-abu, gue tetap pakai putih abu, tapi putihnya terawang deh. Putihnya tipis. Abu-abunya apa yang ketatan gitu, bukan yang model yang lebihan. Pakai split. Tuh, keren enggak lo? Terus yang itu yang pakai badge itu gue pakai double tape. Karena gue gak mau tau orang-orang gue sekolah di mana. Jadi gue kalau pergi gue biar bisa dicopot.
Bandel ya. Gue bandel banget sih emang. Jadi yang pas di sekolah itu ada pelajaran bahasa Inggris lah. Gitu. Jadi baru pertama kali ini masuk gitu kan. Banyak banget ya ini student di satu kelas gitu kan. Kalau di luar kan gak segitu banyak ya. Kan? Oke. Jadi ada ini guru ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Ada satu pronunciation, gue agak lupa. Intinya dia bilang was and did apa gitu ya. Terus gue cuma gini, no itu salah, lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh you have to pakai bahasa Inggris ceritanya nih, gitu kan. Gue nggak tahu bahwa di Indonesia itu lo nggak bisa ngomong kayak gitu sama guru atau sama orang tua kasarnya ya, gitu. Jadi waktu itu kan gue umur berarti 16 ya, 15 tahun. Gue coba untuk sekolah di Indonesia. Ini guru gila ya, gue kasih tahu dia bukannya makasih malah ngajakin gue berantem loh. Gitu. Gue mulai lah bacot gue gitu. Terus dengan sombongnya ya menurut gue waktu itu gue gak sombong. Tapi sekarang gue liat gue sudah banget sih gue. baru sadar sekarang ya? Oke. Dengan santainya gue cuma gini. Bapak udah pernah keluar negeri belum? Terus. Kamu duduk gini. Apa lo yang nunjuk? Saya nanya, Bapak udah pernah keluar negeri belum? Punya paspor gak? Sekarang gue bilang gue sombong. Saat itu gue jagoan. Saat itu buat gue 20 tahun Ji. Gue 20 tahun, gue punya rumah di situ. Jadi gue dulu jadi warga negara di situ. Iya ya. Ya, lu mau bilang, gue mau kasih tahu sama lu pronounce-nya salah. Gue ngasih tahu, kenapa lu nunjuk gue? Gue ribut bukan nggak ngajakin gue duel, dia bilang, Bapak ini gila ya? Wah, singgung lah, pokoknya bilang nama kepala sekolah. Nyokap gue disuruh datang. Gue dipanggil, gitu kan? Gue bilang, ngapain lu datang mah? Gitu kan? Gak tahu nih mama dipanggil, gitu. Kamu bilang apa? Emang ada apa sih? Tengah ngerti juga, gitu. Datanglah ke ruang kepala sekolah gitu kan. Waduh, ada guru-guru apa sih? Wali BP gitu kan. Gitu-gituan ya, gue gak ngerti lah. Bayang, kan gue cuma mau nyobain putih abu-abunya yang keren itu. Ya kan? Gak ngerti yang menerawang itu? Yang menerawang dulu, ya tipis. Oh tipis. Menerawang gitu ya, tipis. Biar orang bisa lihat BH gue kan cakep. Gitu. Ya kan? BH gue kan tetap ya, la perla dong gitu. Ya kan? Terus yang, ya udah intinya sih sebenarnya gak sopan. Gue gak sopannya di mana? Gue bilang gitu. Kan saya unjuk tangan. Saya bilang, Bapak itu salah. You're supposed to pronounce it like this, bla bla bla. Itu gak sopan. Loh, bilang saya belum pernah. Loh, emang itu pertanyaan kan? Bapak jawab aja. Bapak pernah gak? Itu menghina. Kok menghina sih? Kalau Bapak gak mampu ya Bapak bilang gak mampu. Buat gue itu simple. Gitu. Kenapa jadi what's a big deal? Gitu. Jadi beribut lah gitu kan. Gue disuruh minta maaf. Gue liat sama nyokap gue. Kok gue minta maaf mah? Gue gak merasa salah. Ya nyokap gue bilang, ini Indonesia. Ya mendingan gue cabut dari sini. Gue bilang gitu. Kalau ini orang-orang yang tua merasa hebat, ya udah tahu dia belum pernah keluar negeri. Belajar juga dari buku. Gue ngasih tahu yang bener. Iya. Tujuannya sih bener emang ya. Iya mungkin salah penyampaian. Tapi waktu saat itu anak umur 16 tahun lo ajakin kayak gitu. Kita juga ibu gue juga kibas. Aduh. Gitu kan. Ibu gue aja gue tantangin. Gitu. Ini lagi orang tua orang siapa lu gitu kan. Gitu. Jadi sampai guru kepala sekolah. Enggak gini Jennifer. Ini kan Indonesia. Kamu juga harus kata. Oke. Ya udah. Kalau memang begitu. Tapi gue gak merasa salah ya. Tapi kalau lo mau gue minta maaf. Bapak mau saya minta. Oke saya minta maaf. Tapi gue tidak pakai link. Tidak dari mulut. Waktu saat itu. Dunia fantasi baru buka. Di Indonesia. Ya. Dan it just happen. Bapak gue disitu salah satu ininya. Oke. Jadi gue tidak mau bilang minta maaf sama guru itu. Jadi gue kasih dia tiket terusan 20 biji. 20 biji plus 2 slov gudang garam apa yang dia rokok. Gue gak tahu. Iya. Pokoknya dia nih. Bapak mau makan, mau minum di sana, masuk ke outlet ini semua sudah gratis. Ini terusan. Mau sampai besok kayak di situ. Tidak ada kata maaf dari gue. Kekeh nih.
Karena gue gak merasa salah. Iya sih. Gitu. Cuma gue kasihan aja. Lebih ke kasihan ya guys. Gitu. Jadi waktu saat itu it's a big deal dong kalau lu punya Dufan. It's a big deal dong kalau lu. Dan lu adalah menurut gue seorang guru yang baru mau masuk nih ke Dufan. Gitu. Ya kan, jadi yang sebenarnya sih gue menghina dia sih. Bukan menghina yang si. Gurunya sekarang masih ada gak sih Mem? Semoga enggak. Semoga enggak. Semoga Bapak baik-baik aja. Amin. Doakan Ya kan? yang baik ya Mam. Doain, mohon maaf waktu saat itu emang gue gak ada minta maaf. Kalau sekarang ya lucu aja lah Pak, udah. Kalau sekarang ya lucu aja lah Pak, gitu kan. It was just funny. Tapi di situ ya nyokap gue yang bela gue, ya anak gue gak merasa salah. Iya. Karena memang dia sekolah di luar. Beda. Ya, jadi yang ya udah dia nyokap gue minta maaf. Gue cuma gini, mama aja minta maaf, gue gak mau. Hari mama minta maaf. Nyokap gue minta maaf. Karena kan nyokap gue sebagai public figure. Oh, kan. siapa sih yang kenal Ya dulu? kan. Aduh, Resita gitu lah. Ya kan. Ya kan. PR pertama Indonesia perempuan di Jakarta kan satu-satunya dia. Ya, dia aja minta maaf. Gitu. Gue kan anaknya. Gue harus berlindung di belakang dia dong. Tapi jangan harap gue mau minta maaf. Gitu. Seru banget ya. Mami ini ada artikel nih. Sekarang kita cotek lagi nih, ada artikel berikutnya nih. Mas Cijo. Bukan? Nah ini dia nih, bukan? Wah. Agen listrik rumah jen kecil. Soalnya memang pada saat gue search ini keluar terus nih. Ya, jadi gue mau tanya langsung. Tapi itu memang betul. Itu gue gak bisa, gue gak mungkirin. Itu mau gue bilang itu gak pernah kejadian, itu bohong. Itu kejadian dan itu cukup lama kejadiannya. Okay. Dari almarhum masih ada sampai almarhum meninggal. Setahun setelah dia meninggal gue masih bayar seperti itu. Tapi sekarang udah mulai turun? Bukan lagi, gue turunin. Caranya memang. gimana Mam? Jadi caranya gue AC semuanya itu kan sentral. Jadi gue gak pakai semuanya sentral. Terus lampu-lampu yang katanya tuh wah cantik tapi itu 100 watt semuanya. Gue gak ngerti. Padahal cuma kecil gitu loh. Gitu. Jadi gue mati-matiin. Gue ganti pakai apa di atas inisiatif siapa tuh? Gue sama Ajun sih sebenarnya. Ajun ya? Bukan gue. Gue gengsi gitu. Gengsi saya gitu. Nanti belakang orang pikir gue miskin lagi gitu kan. Gengsi, tapi abis itu capek juga bayar segitu ya. Gitu. Jadi sekarang udah gak segini lagi ya? Tapi sempat segini ya Mam ya? Bukan sempat, memang segitu. It was like that. Oke. Itu sesuatu yang normal. Normal ya Mam ya? Iya, waktu ada suami gue, kan suami gue yang ini. Oh yang bayar? Bayarnya gue. Kalau gue bayar gak normal. Mam ngomongin bahasa bayar listrik nih. Kita di Kopnus Pos juga ada aplikasi. Oren namanya. Mungkin kita juga bisa bayar listrik. Oke. Token juga gitu. Jadi mungkin next time boleh. Kayaknya gue pakai token aja kali ya. Iya. Tapi lo harus datang ke rumah gue. Rumah gue tuh agak-agak ajaib. Aku pernah kan? Aku pernah. Oh ya, kamu pernah ya? Pernah. Nah, kan kamu belum lihat tempat listrik panel aku itu bukan listrik. Itu pakai satelit. Tapi Mam, gue pertama kali masuk ke rumah Mami ya. Waktu itu udah sama Mbak Eno kan. Waktu ulang tahun anak Mami yang kecil. Gue, ini rumah kayaknya gak ujung ke ujung tuh kayaknya gak nemu gitu lah. Iya benar. Makanya gue bilang itu it's a blessing banget gitu ya. Blessing banget untuk punya rumah itu segala macam. Sekarang tapi kan untuk memaintain itu yang paling susah. Iya benar. Memaintain itu susah. Apalagi kalau lu punya rumah di daerah utara atau laut ya. Yang selalu pasti ada gerakan-gerakan geseran dari pemikisan dan juga hawanya itu kan gak bagus. Jadi kasar gini ya, untuk siapapun yang punya rumah di daerah utara, mau itu kecil, pasti mereka harus punya uang lebih. Karena mereka harus maintain itu berat sayang. Maintenance itu berat. Jadi kalau lo bilang sekarang udah token, ya itu perlu memang. Karena kayaknya, I don't know how it works ya. Tapi gue perlu tuh. Ada di beberapa rumah yang kayaknya yang kita gak tinggalin. Jadi sekarang gak token ya Mam? Yang rumah gue sekarang gue tinggalin tidak. Rumah depan. Rumah yang gak gue tinggalin sama ada rumah berapa yang gue pakein token. Jadi Mami gak pernah dengar suara bunyi token kayak gimana? Gak pernah ya? Pernah gak sih? Emang gimana? Kalau kita bayar pakai token kan kita udah tahu nih. Misalkan kita bayar 1 juta nih. Nah pada saat si 1 juta itu 1 juta itu berapa lama? Di tempat aku sih 1 juta itu sebulan tuh 500 aja sudah cukup sih Mam. 500.000 tuh cukup loh Mam. Iya Mam. Dan itu apa? Kamar. Dan kalau misalkan si tokennya udah habis dia bunyi tit tit. Mami gak pernah ngalamin kayak gitu? Enggak.
Enggak ya? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak. Beda kasta. Enggak, Beda. bukan sampai. Enggak, itu 1 juta lu bisa sebulan. 1.500.000, 600 paling Itu mahal. itu 600. normal emangnya. Itu normal banget. Kalian paling Itu rumah berapa? siapa? Sama ya? Berapa Lu berapa? 600. Sama pen kita. 500 Pak. Kosan 200. Itu berapa bot? 500. Gua rumah gua berapa bot? 11.000. Oh berarti punya itunya sendiri Kan gua dong. udah bilang gua punya panel sendiri. Wah. Jadi udah gak ada lagi tuh denger yang kalau tiap malam nih, kalau misalkan mau tidur. Kagak, dia gak bunyi-bunyi langsung mati. Udah gak bunyi-bunyi langsung mati, gelap gitu kalau gue gak bayar. Suka ada tit. Aduh. Udah ini cukup gak nih? Oh Gitu, jadi Mam. terus lo token terus koin. Masukin kode Oh voucher. bisa. Voucher. Jadi kita bisa tahu nih, ini misalkan 1 juta tuh dapat berapa KWH gitu ya. Itu untuk berapa lama gitu. Kalau misalkan udah Terus kalau lo mau bikin pesta gitu? ya isinya harus lebih banyak lagi sih. Oh. Genset sih. Oh jadi tergantung dari duitnya itu. Iya. Lo masukin berapa berarti kemampuannya cuma untuk ini. Terus kalau lo misalnya lo masukin 10 juta berarti bisa untuk party gitu Iya. kayak gitu. Jadi kalau Iya. jadi kalau mami murid irit, ya mungkin AC-nya nggak terlalu sampai seharian gitu. Kalau malam-malam cuma 1 doang lah dinyalain gitu kali mama. Caranya kayak gitu. Lo Jadi jangan tinggal di rumah gue. Ya kali gue sudah gak pakai AC gimana ceritanya? iya jadi Bisa napas. iya. Apalagi mungkin di Ancol panas banget nggak mungkin emang. Nggak tahu ya, ada beberapa tetangga-tetangga gue mungkin kayak gitu ya. Tapi jadi mami nggak pernah matiin AC sekalipun. Enggak. Gue gak mau pulang panas. Iya sih. Dingin banget sih kayak kulkas sih rumahnya sih. Gue nggak seru kayaknya kalau nggak Nggak gitu. seru ya. Iya kalau nggak bembun-bembun tuh kayaknya nggak keren gue. Jadi mungkin mami nanti nggak apa Mam? Nggak apa? Kalau nggak bembun gitu Nggak keren. Nggak keren kayaknya lo. Nggak. Oke Mam, jadi ini informasi buat mami nih next time mungkin biar tokennya bisa lebih buat berapa lama. Jadi isinya bisa lebih banyak. Itu lewat aplikasi? Kopnus Pos. Oh itu dia punya. Punya. Boleh tuh untuk rumah 41 sama itu yang nomor 8. Tapi kayaknya nggak mungkin 1 juta juga kali ya isi tokennya. Hah? Gak mungkin 1 juta isinya. Tapi kalau rumah gue ada orangnya yang datang ke rumah. Nggak bisa. Oh, udah dicoba. Kenapa? Oh iya. Sedih banget kita coba-coba gitu. Pasti Ajun punya ide deh. Terus? Itu ya seru juga gak pernah dengar suara token. Oke deh. Tapi nanti aku tunjukin nih Mem suara Boleh. token kayak gimana ya. Bunyinya agak mirip tit. Agak sedikit. Terus kalau lo nggak isi langsung mati mencemaskan sih. gitu? Mati. Oh. Enggak dia dikasih jeda beberapa lama dulu sih. Buat Dan itu attention. aplikasinya ada lewat handphone juga, lo bisa isinya. Iya. Oh oke, jadi anytime dong bisa diisi. Betul. Jadi bisa diisi di mana aja, kapan aja. Dan berapa. Berarti lo itu ada mesinnya? Mesinnya berarti nanti tinggal ganti. Berarti kalau gitu ya. Dari abodemen ke yang pakai token. Oh gitu. Wah kalau di rumah gue harus berapa puluh biji gitu-gituan ya. Bisa kali. Emang bisa gitu? Bisa Mam. Ya udah nanti ya tolong ya orang kamu datengin ke rumahku. Kayaknya perlu tuh. Ya gue harus irit deh. Nggak belanja ntar. Oke. Mam, setiap manusia itu pasti dia nggak pernah luput dari yang namanya kesalahan atau kehilapan ya. Dan mungkin masalah gitu loh. Kalau aku nanya sama Mami Ipel, sebetulnya Mami Ipel itu pernah ada di suatu masa yang terendah sekali enggak? Pada masa apa? Pastilah, pasti. Pada saat apa sih Mami Ipel ada di masa terendah Ya seperti itu? kalau ngomong sad and terendah untuk mungkin waktu dari ibu gue meninggal, terus almarhum meninggal, terus juga kejadian gue kemarin ya yang gue cuti sekolah. Healing. Ekstrakurikuler. Oke. Kan. Nah, tapi di situ gue believer or not, mungkin orang nggak percaya tapi ini yang gue kasih tahu. Gue tidak bilang itu it was a punishment. Oke. Buat gue itu satu pelajaran dan I enjoyed it. Gue embrace itu. Walaupun kalau ngomong nangis awalnya iya, ya awalnya betul nangis yang bukan nangis beneran. Nangis beneran bukan karena sedih, bukan karena yang gue merasa gue nggak salah atau merasa gue bukan karena itu. Tapi gue tadi yang
gue jauh dari anak-anak aja. Oke, lebih ke sana ya. Karena gue tidak pernah jauh dari anak-anak gue. Oke. Mau kemanapun, kapanpun, tiap hari pasti gue berkomunikasi dengan anak-anak. Gitu. Mau gue dugem pun anak-anak gue tahu gue dugem sama siapa, di mana, gue mabok apa enggak, ibarat seperti itu deh. Ya, jadi yang waktu gue masuk ke rehab itu kan nggak bisa pakai handphone ya. Itu yang wah gue kayak kehilangan di situ. Kehilangan yang itu yang paling parah. Nah, 2 bulan gue di rehab itu dalam artian you learn the process akhirnya sampai gue gue pindah di Polda sampai dengan selesai sidangnya itu ternyata gue tidak pernah benci sama orang, tidak pernah marah sama Tuhan yang kayak apa kan gue gak salah nih, nggak ada pembelaan dari gue, nggak ada, malah gue terima dan itu buat gue bukan titik terpuruk, malah titik puncaknya gue belajar. Karena selama ini gue gak bisa belajar. Apa yang Mami dapetin? Makanya gue bilang 3%-nya itu otak gue yang waktu di situ dipakai. Gitu. Iya. Yang gue gak pakai hati lagi. Pakai hati dalam oh ya, karena selama ini gue pakai hati suka-suka gue. Gitu kan, mau itu kenabrak kek, mau apa kek, ya gue enjoyed it. Kalau sekarang waktu di saat itu gue mikir, oh iya ya, berarti memang ada beberapa yang harus gue benahin. Jadi di situ bukan kalau orang mungkin nanti wah mampus hukuman, gitu selalu mau bilang apa, buat gue it was memang rehab buat diri gue untuk gue pakai otak gue akhirnya diizinin gitu, diizinin dan diharuskan memakai how to survive. Kalau gue pakai hati gue waktu gue di situ, gue nggak tahu gue jadi apa di situ. Tapi gue pakai otak gue di situ dan I survive. You learn to survive, you learn untuk bisa mengontrol. Karena gue tipikal orang yang kalau misalnya lo lihat juga apa yang gue rasain itu yang gue ucapin, apa yang gue rasain itu yang gue buat. Gue gak mau mikir, lo suka gak suka bodo amat. Tapi di situ lu jaga itu semua. Malah kebalikannya. Gak boleh ini, gue gak boleh ini. Jadi gue belajar 6 bulan itu mungkin bukan jadi Jennifer, jadi the other Jennifer yang gue belum pernah kenal. Berarti yang baru lagi dong. It was, It was. Jadi bukan titik buruk. I thank God. Gue berterima kasih sama Tuhan. Gue dikasih kesempatan untuk itu. Dikasih kesempatan untuk belajar. Untuk mengenal diri gue lagi. Belajar mengenal orang. Yang selama ini gue pikir dunia fantasi semuanya. Gitu. Orang itu ya lo gak, it was just my fantasy. Gitu. Gue pikir semua orang tuh baik. Gitu kan. Karena menurut gue baik sama mereka. Gitu. Jadi ternyata tidak. Gitu. Jadi itu pembelajaran bukan terpuruk. Tapi I loved it. Bukan gue suka gue masuk ke situ. Tapi iya juga sih. Ya kan. Tapi I like. Ada sesuatu yang bisa diambil dari situ ya Mami? Oh bukan, ada lagi banyak. Gue bisa ngepel. Akhirnya. Gue bisa ngepel. Gue bisa bandingin harga. Dulu lu gak pernah bandingin harga? Kenapa mesti? Iya kan biasa kalau kita belanja nih. Kita ke suatu toko nih. Oh harganya segini. Lihat toko lain toko sebelah. Lu gak kasihan sama tuh orang lu. Cuma beli 10.000, ngapain sih lu ributin? Ngapain lu ributin? Cuma beli 10.000 dan itu ibu-ibu yang jual kan kasihan lah. Udah beli aja. Ya Allah, cuma beli sedikit. Buat gue, I was in that point. Ya, itu tetap tidak gue terapin. Tidak gue terapin dalam diri gue sekarang juga. Enggak nih, jadi enggak sekarang balik ke rumah enggak? Yang bagian itu enggak. Enggak. Yang bagian itu enggak. Yang lainnya iya. Itu kan yang ngepel, yang maksudnya yang cleaning up after you, bersihin tempat tidur dalam artian yang kenapa lu belajar bertanggung jawab aja. Gitu. Yang lebih appreciating. Sekarang gini, kalau ada masalah gue mungkin jauh lebih tenang. Kalau dulu gue pakai emosi, ya kan? Seperti gue bilang, kalau gue marah. Kalau sekarang gue masih bisa udah tenang, lebih calm. Karena buat gue nggak ada lagi yang lebih parah waktu gue di dalam. Jadi di luar ini semua yang don't worry, I'll manage, I'll survive. Karena udah melewatin yang lebih. Gue sudah melewati yang lebih parah dari itu. Oke Mam, ini buat teman-teman sekarang yang mungkin masih di lingkungan yang kurang baik katakanlah, atau mungkin yang ya masih ketergantungan, apa yang ingin Mami as in drugs? Yes. Buat gue gini ya, get out,
keluar. Caranya gimana, Mam? Banyak semua cara. Banyak cara dalam artinya gini. Ada BNN, lo bisa telepon. Memang kalau ya mereka kan juga polisi ya, ntar juga malah ditekongin malah ini. Tidak, karena situ ada rehab. Ya harus ada tega. Do we have to pay for that? Enggak, Oke. setahu gue tidak. Jadi kalau sampai ada itu mungkin ada makelar-makelarnya. Oke. Tapi kalau untuk BNN langsung tidak ada bayaran. Yang lo bayar nanti situ adalah untuk kebutuhan sehari-harinya lo. Yang kan lo juga perlu makan dan kita juga ada snacks atau shampoo yang whatever you pakai itu aja yang lo bayar dari Indomart. Lo belajar ada Indomart di situ. Tapi ngomongin masalah makanan, Mami di sana makan makanan di sana gak sih? Iya, nggak enak. Terus Maksudnya, akhirnya kita masak loh. Gue sama Reza. Sama Reza Atmamari. Jadi kita punya di situ saat gue di situ I had a good time. I had a good time dalam artinya gini loh. Gue bisa belanja orang suruh ke pasar. Jadi kita masak. Gue gak bisa masak. Gue suruh Reza yang masak. Dan mereka. Gue cuman, lo perlu apa? Gue beliin. Gitu. Suruh Ajun nanti bawain panci lah, inilah itu. jadi gak pernah makan makanan di sana ya? Bukan gak pernah makan. Tapi pernah kan cobain? Makan, of course. Kalau di rehab ya. Tapi kalau di Polda tidak. Oh oke. Waktu di Polda enggak. Maksudnya nasi cadong lah istilahnya nih ya. Nasi cadong belum. Karena di sana kan juga ada operasi kan juga lo bisa dikirimin makanan. Oh boleh jadi menerima makanan dari luar? Oh boleh. Kalau di Polda bisa. Lo dikirimin makanan. Tapi waktu di rehab enggak. Tapi aku juga penasaran, Mami Iper tuh pernah ada di masa apa ya? Sisi kayak aduh gue insecure nih sama something. Karena kalau aku lihat ya dari kecil udah punya segalanya lah. Tapi you as a woman gitu, Mam. Gue mungkin insecure sama perempuan-perempuan yang bisa masak. Tapi kan udah waktu di sana juga gak masak. Enggak. Nyuruh orang ya, Gue Mam. nyuruh lah. Jagonya sih nyuruh doang. Gue gak ngeliat teman-teman gue semua tuh laki-laki yang gue suruh-suruh. Laki loh gue suruh-suruh. Gitu Dan mereka mau. Dan mau. Yang bego siapa coba? Gitu kan. Jadi enggak, gue insecure mungkin sama perempuan-perempuan yang they have become a good mother. Atau good wife ya, a wife. Kalau mother sih gue merasa gue cukup baik sama anak gue as a mother. Cuman as a wife. Karena mungkin itu satu yang belum pernah gue bisa lakukan. Tapi pernah coba untuk melakukan? Enggak, kepengen juga sih. Oke. Salah. Itu pilihan Maksudnya, sih, itu pilihan. Bukan. Gue gak tahu apa sih kalau gue disuruh masak. Terus jadi gue jijik gitu. Maksudnya gue kalau kayak gitu-gitu kan ada pembantu. Iya sih. Jadi apa dong fungsinya? Kalau ngomongin seks, I already give. itu sebagai wife, yes. Tapi kalau yang lain buat gue kan gak lumpur. Itu salah satu job, tugas kali ya, Mam? Iya, I like. Iya loh jawabannya. Iyalah, kalau yang nyuci terus masak kan bukan tugas gue. Iya sih. Oke lah, Mami. Kita capek ya ngomong sama gue ya. Enggak juga seru sih, Mam, karena banyak banget hal-hal yang sebetulnya aku sendiri pun nggak tahu. Karena kan aku lihat cuma di sosial media ya. Tapi I'm real. I'm as real as you can be. Gue nggak ada munafiknya. Bukan dan itu dan gue nggak buat. Ya lo suka terima kasih, lo nggak suka fuck you. Gitu. Ya, Oke, Ajun, Mam. Kenapa dia? Kenapa dia? Mami, Ajun itu kan kita semua udah tahu banget bahwa dia bener gak sih 17 tahun ya? Bedanya yang beda you, right? Nah itu sebetulnya resiko-resiko apa sih yang paling sering Mami hadapi? Berantem lah pastinya. Itu pastinya berantem, bukan miskom atau mislead. Yang berurusannya pasti dari komunikasi. Lebih ke komunikasi berarti ya? Dari komunikasi karena mungkin gue nanggepin atau gue menerima sama dia itu caranya beda gitu. Clickingnya beda. Jadi kalau sekarang mungkin udah terserah lo dah. Gitu. Ya udah just do it your way. Yang penting resikonya sih sama ya sama lo pernikahan kan semuanya resiko sama. Ya. Dua otak, dua kepribadian yang beda yang bukan kita sama darah adik kakak kita aja kita berantem kok. Okay. Gimana sama orang lain. Jadi kalau urusan gue sama Ajun there's a lot of miscom, betul. There's a lot of miscom. Caranya gimana gue? Ya gue menghindar aja. Menghindar bukan berarti gue lepasin tanggung jawab ya. Tidak. Tadi pas saat itu kita gak usah omongin. Padahal gue tipikal orang kalau salah gue I want to fix it now. Oke. Itu gue. Ajun tipikal nanti aja.
Kalau gue pertahankan itu nggak akan selesai. Mungkin kita udah bubar dari kapan tahu. Gitu. Karena gue juga tipikal yang, kebanyakan tipikalnya ya. Gue orang yang I don't care. Pakai ini, gue gak pakai ini. Kembali lagi yang, ya kalau lo gak mau ya bodoh. Tapi awalnya sampai akhirnya minta trik sama Ajun apa sih, Mam? Em, Tipenya mana? Tipikal? bukan. Mungkin ketemu satu kenyamanan waktu saat itu. Oke. Ketemu satu kenyamanan saat itu. Yang mana Ajun gue lihat memang sampai sekarang yang tidak pernah berubah adalah kegigihannya dia. Nyebelin. Gitu. Maksudnya kegigihan gimana, Mam? Aja. Gitu. Nyebelin. Pantang menyerah gitu maksudnya? Ya, nyebelin gitu. Kamu Tapi kemarin- suka kan? Kalau awalnya kan gue tipikal yang gak suka dikit-dikitin. Oh, Gue iya. memang, jadi akhirnya gue ya menerima. Emang gila nih orangnya. Cuman dia doang nih bisa giring gue nih. Kalau gak sih gue tabok nih orang gitu. Yang, kamu mau kemana yang? Gue diamin. Kamu mau kemana? Apa sih? Nanya mulu ya? Udah gue mau pergi sama teman-teman gue. Ya siapa? Ya kan lu gak kenal teman-teman gue. Gitu. Ya kenalin. Ngapain? Gue, I don't want to know your friend. Lu jangan usah tahu teman-teman gue juga. Maksudnya yang gak bakal ketemu juga. Gitu. Jadi maksudnya he's very persistent dengan kalau apa sih, bukan gintilin tapi ya mungkin buat dia, gue sebagai suami gue mau tahu lu kemana. Kalau buat gue kepo banget sih gitu. Terus berarti kalau video call gitu? Gue gak pernah Where mau are terima. you gitu Gue enggak? gak pernah mau terima video call dia. Dari Ajun lah, Mam. Gue gak pernah mau terima. Tanya sama dia. Gue matiin. Kenapa? WhatsApp aja. Kalau Sherlock gitu? Ngapain? Tapi Sherlock kan bisa dirubah-rubah aja. Kalau kita kan orang pintar juga ya. Dia baru belajar, gue udah katam gitu. Gitu. Berarti memang ada anaknya Mami yang seumuran dia juga ya? Iya 1 tahun di atasnya dia. 1 tahun. Ya, Itu lebih tua. Ajun di keluarga kayak gimana? Dipanggilnya kayak gimana tuh? Bro, Bro. Ajun. Suka-suka aja. Gue gak pernah nyuruh anak-anak gue untuk mengganti namanya Ajun. Untuk menjadi siapapun. Yang nyaman buat lo aja. Gitu. Karena memang Ajun, keberadaan Ajun ini kan hanya sebagai suami gue. Oh ya, oke. Pendamping gue. Yang dampingin anak-anak tetap gue. Ya, jadi gini. Ada tugas-tugas kita. Dan tugasnya Ajun salah satunya. Untuk urusan anak gue yang paling kecil. Palingan ya untuk sekolahnya Abesha. Tapi kalau untuk yang lain tanggung jawabnya gue. Anak-anak. Dan rumah fasilitas kayak listrik kayak whatever. Dari awal kan gue udah tahu ya. It's not gonna happen. Gitu ya. Jadi berapa lo bisa tapi harus ada. Oke, berarti memang ada tanggung jawab sebagai... Harus lah. Kalau Gitu ya. enggak mah gila ya mau kondo gue injek-injek lo. Ya kan. Enggak juga udah gue tinggalin dari kapan tahu kali. Kalau sampai dia enggak ada gitu. So dia punya tanggung jawab. Dia punya responsibility. That's a good point. Ya apapun walaupun kadang yang harus coba lebih keras dong, nggak bisa dong kayak gini. Ada there's itu dia gue bilang gue nggak suka jadi artis itu. Kalau apa ya buat gue sinetron itu minta waktu. Take a Tapi long kan kalau kita time. ngeliat wah gila lu pasti duitnya banyak, ternyata it's not like that gitu. Jadi ya tapi itu kan Ajun punya jalan ya gitu. So, Dan memang juga Ajun sebelum ketemu Mami dia aku udah berjalan tahu. seperti Jadi itu so ya. it's okay. Jadi kalau lo tanya sama gue, income monthly-nya emang gak ada. Maksudnya yang Iya. pastinya ya, Iya, maksudnya yang iya, pasti iya. itu nggak ada gitu. Jadi ada yang bisa lebih, ada yang bisa kurang, ada yang ada gitu. So itu gue udah tahu. Cuman kadang ya gue nggak mau tahu juga. So it's lo butuh, kalau bilang sabar sih enggak ya, lo butuh budek aja. Lebih gak peduli bagaimana? Budek nggak mau denger aja. Gitu, nggak mau denger. Sampai daripada gue denger, nanti gue emosi kan ya, ya kan? Jadi gue bodo amat gitu. So I take it easy aja. Oke, lebih gampang seperti itu Mami ya. Lebih gampang gue jalaninya yang take it. Kalau gue nyari masalah terus yang ini ya emang nggak ketemu, nggak akan ketemu. Belum ketemu jalannya. Oke, Mas Jo tolong dibantuin Mas Jo, ada artikel terakhir nih. Apa tuh? Oke, ini yang terakhir tadi. Bukan? Apa tuh? Mam, sorry itu Ferry banyak banget muncul lagi nih kayak gini. Jadi gue belum Emang semua orang tuh aja pasti sih, Mam. deh. Di semua kayaknya tuh gue hiperseks loh. Wah, gila tetep bener. Bisa bersuka selama 3 hari nonstop.
Gak gitu juga kali yang gak makan. Berarti ini mah kadang-kadang? Kadang-kadang. Oh, Kalau oke, itu oke. kadang-kadang. Jadi- ya kali 3 hari gue wakor. Ledes kai. Gila lu. Lecet dong. Gue pulang. Iya kan. Buset deh. Gue 3 hari itu kalau gue naik jet ski Jakarta Surabaya 3 hari. Itu ledes. Itu pernah ya? Ya pernah. Gak gini juga kali. Gila lu. Gue kalau udah 3 hari kayaknya gue udah habis enek kayak gitu. Ketemu aja gue udah enek kali. Gitu. Enggak lah. Kalau ngomong hypersex gini, tunggu. Ini media kadang-kadang juga suka ngambil yang celahan-celahan sini ya. Tapi poinnya itu adalah gini. Kalau lo sebagai, nah di sini gue ngomong soal istri. Oke. Kalau sebagai istri, kan bukan cuma gue doang ya. Kan ada pihak suami. Betul. Ya kan. Whatever you give itu kan pahala bukan? Ya kan. Ibadah. Ibaratnya ya kan. Ya gue kasih dong. Gue kasih yang paling ibadah gue banyak. Gimana sih? Udah tahu gue gak bisa masak, gak bisa jadi yang bener. Ya itu gue kasih terus. Untuk nutupin dosa gue yang lain. Apaan sih? Iya kan? Tapi Mami ini seru banget kan. Mami tuh tipe orang yang kalau aku bilang tuh open minded. Ini speak up untuk ngomongin hal yang ini sebetulnya Kenapa mungkin. gak sekarang gini? Apa sih yang lo tutupin soal seks? I know. Tapi Ini pasangan lo, sah. I know. Tapi beberapa orang Indonesia, apalagi wanita Ya Indonesia, mereka yang mereka tolol semuanya. mereka agak-agak ngomongin gitu. Cuman Ya tapi butuh. Tapi doyan. Iya kan? Terus pura-pura gitu kan. Ya sorry pakai baju-baju tutup. Oh, bawahnya kagak ada yang bener semuanya. Apaan sih? Gitu. Kalau gue mau luar dalam sama. Kebuka. oh, iya. Apa coba? Ya buat gue. Ini seks ini. Seks atau making love ya. Kalau lo sama pasangan pasti make love. Yes. Kalau seks itu kan memang konotasinya tuh murah, kasar, dan judulnya kayaknya bayaran. Ya kan? Nah, kalau lo ngomong sama pasangan gak ada yang mesti lo tutupin. Dan ini yang buat gue adalah poin-poin lo sebagai istri. Gue sudah kalah poin gue dari sebagai istri itu dari 5 menurut gue ya. Oke. Ibu gue jago jadi ibu. Jadi istri gue gak bisa, jadi bisa sepadan. Jadi sebenarnya gue udah kalah 2, menang 3. Yang 3 ini yang jadi pelacur. Karena menurut gue, lo kalau lo suami lo pulang, ya, lo pakai daster, bau gorengan badan lo, bau tempe, enak juga lah. Suami lo udah pulang capek-capek, ya palingannya dandan bukan berarti lo gimana, tapi yang disambut. Ya, walaupun juga gue sebenarnya nggak gitu juga sama Jun, cuma. Jadi, Mam, ini agak bingung nih. Ini kan informasi nih, edukasi buat teman-teman. Tapi Mami juga kayak gitu, terus Mami gimana? Nggak gitu juga, maksudnya nggak kayak Hajaya, nggak gitu juga. Cipi-cipi, enggak. Padahal kan, kenapa lo telat? Itu dulu yang katanya. Kok jam segini? Gitu. Ya udah, yuk. Tapi paling tidaknya lo menyambut dia. Ada funnya lah, yang ada funnya, yang seru-seruan. Dan itu komunikasi itu kan, jadi kadang juga gue juga pahamin kalau lo berumah tangga itu ada jenuhnya. Terus terang pasti ada jenuhnya. Jenuh berantem, jenuh ketemu, jenuh juga having sex. Yes. Ya to have fun with that, untuk lo jaga, ya lo harus ada komunikasi. Kadang-kadang suami punya imajinasi, laki-laki punya imajinasi. Yes. Itu The fantasy. Ya, the fantasy itu perlu fantasy itu. Itu yang kenapa anak-anak kecil itu penuh dengan keceriaan, karena mereka punya fantasi. Exactly. Ya kan? Setuju. Ya kenapa cuma anak kecil aja? Kenapa kita nggak bisa? To have that, supaya kita ceria terus, supaya kita cerah terus, supaya ini semua positif. Why not? Ya mungkin itu ya salah satu the reason why you are sangat ceria banget itu Exactly. ya. Iya, fantasy. Tapi Mami, ini aku butuh tips dari seorang Mami Ipel ya. Suami pulang kerja. Terus istri juga lagi dapat, terus lagi capek. Itu istri harus gimana tuh Mami biar untuk ini kan kita berbicara tentang dari sisi edukasi ya. Ini kan kayak seks itu salah satu kebutuhan biologis. Iya, betul. Dan untuk kesehatan juga Mam. Betul. Jadi pada saat tidak tersalurkan pasti akan sedikit
ada yang bermasalah gitu. Pada saat si capek istri itu harus kayak gimana sih Mam? Oke. Misalkan. Kalau emang bisa lo komunikasi sama suami lo untuk menunda, Hmm. saat itu tidak. Cuma kadang-kadang suami ini, nama laki ini egoisnya minta maaf. Egonya anjir. Kayaknya begitu lo cuma lo nolak sekali itu diomongin setahun. Nolaknya cuma sekali lo. Kayaknya itu kalau tiap ribut itu lagi dihujat lagi. Dibahas lagi. Kan tuh laki-laki ya kadang-kadang ya. Gue bilang gila kayak cuma sehari doang gue gak ngangkang gitu kan. Ya kan. Baru juga sehari. Diomonginnya udah lama loh. Tiap kali ribut itu lagi. Nah there's always a way. Iya. Ada tangan, ada yang lain. Ya, I mean, you will do it for your husband. Gitu. Ya, makanya gue bilang ini komunikasi. Jadi jangan tabu. Oke. Jangan tabu. Betul. Dan gue juga tahu banyak sekali wanita-wanita yang sudah menikah itu they don't even know their G-spot. Mereka juga tidak tahu kepuasan mereka di mana. Jadi mereka cuma terlalu melayani suami. Nggak tahu juga kenapa. Cuman yang penting teriak. Karena begitu katanya serunya. Harus belaga-belaga teriak, belaga-belaga gitu. Jadi terus dia enjoy. Aku nggak tahu loh kak. Itu apa sih mestinya yang aku nikmatin. Jadi dia cuma masukin lo nggak tahu. So that's why perempuan-perempuan itu menurut aku they need to explore. Dan suami juga harus punya satu kesabaran. Explore sama. Laki itu gampang untuk ejakulasi. Perempuan itu tidak. Kita butuh touching. Kita butuh foreplay. Jadi kalau laki itu cuma 2 menit selesai urusannya. 2 menit gue jamin begitu masuk gak lama dia keluar. Gue jamin. Prosesnya gak lama. Lo nonton bokep juga selesai langsung dia. Nah perempuan ini gak gitu. Butuh. Mereka pakai love, mereka pakai perasaan sebabnya. Jadi yang you need the process ini. Jadi yang kalau mau sampai ke sini, tolong siapin waktunya dulu nih. Ya siapin waktu pulang ya sama-sama mandi, have romantic talking lah, kayak gitu-gitu ya. Yang seru-seruan, yang be yourself, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai Radit dan Jennifer misalnya kayak gitu. Yang just be yourself. Yang kita nggak ada. Lu tuh nggak boleh gini loh. Nggak ada harusnya, nggak ada harusan di situ. Blah. Nah, itu menurut gue ya. Jadi yang mungkin salah satu kalau gue sama Ajun kalau secara normalnya gue pasti berantem terus. Itu pasti ribut terus gitu komunikasinya. Tapi the one that makes us ini kalau kita udah di tempat tidur yang just ketawa-ketawa aja, just being ourselves gitu. Nggak harus having sex. Tapi kadang-kadang cuddling aja buat perempuan aja itu udah enak. Udah cukup ya. Nah ya ini laki juga harus jangan cuma lo udah keluar abis itu yang istri didiemin. Kan bego ya. Betanduk sayang. Betanduk. Mami pernah digituin gak? Oh kalau gue digituin. Selesain lo. Ya, lo selesai kalau enggak lo selesai sama gue. Lo pikir gak ada yang lain? Antemannya keras, Bo. Memang opening sama closingnya tuh harus tuntas ya. Harus tuntas dong. Harus jelas ya. Betul, jadi yang kalau memang yang satu capek, yang satu enggak. Oke, gimana caranya ketemu? Oke, either you delayed or new vibe. Cari atmosfer yang enak. Jadi mungkin lebih ke just hugging dulu. Pasti ketemu. Pasti secapek-capeknya pasti akan ketemu ini perempuan klik jadi mau. Pasti. Namanya perempuan itu kalau udah dipeluk, udah disayang, dimanja tuh pasti mau. Tapi kalau yang udah ayo ini, aku mau ini. Udah kayak token ya. Udah kayak token loh. Gitu. Oke, jadi memang semuanya harus dikomunikasikan ya Mam ya. Apapun itu adalah komunikasi. Jadi any relationship apa aja komunikasi sama Tuhan, komunikasi sama suami, anak, istri, siapapun. Itu komunikasi. Anyway, kita sebetulnya kalau misalnya ngobrol sama Mami itu kayaknya butuh waktu yang panjang. Next time, yes. Kalau punya spare time. I have a lot of spare time. Nanti kita ngobrol lagi Mam. Yes, masalah yang tadi tuh ya. Yes. Bisa banget. Seru banget sih Mam. Benar. Karena kebetulan juga gue jadi brand ambassadornya soal sex toys. Really? Serius Mam? Yes. Oh iya? Iya. Karena mungkin banyak perempuan yang butuh. Tapi mereka gak berani speak up. Iya. Dan buat gue itu adalah bukan sesuatu yang tabu atau yang jorok atau yang kasar. Yes. Tapi this is an education. Karena sayang sekali kalau wanita-wanita itu juga tidak bisa menikmati. Sebetulnya tergantung kita melihatnya dari sisi mana sih. Ya, karena make love or sex apapun itu
Kalau dulu zamannya gue tuh bilang Jane Fonda, kalau lo ciuman itu sekian kalori hilang loh Oke. untuk diet. Kalau lo itu betul, it's healthy life sebenarnya. Oke, next time kita bikin part yang itu tuh ya. Kayak seru Yes, banget nih, Mam. please do. Mami Pel, thank you banget nih buat waktunya udah Terima share di kasih sini. juga, Jadi sudah banyak diundang. banget yang kita ambil tentang sex education, tentang life, tentang apapun yang sudah Mami Pel jalani. Dan mungkin buat teman-teman bisa diambil segala sesuatunya yang baik, yang jeleknya jangan diambil. Ya jangan, sumpah gak mempan sama lu. Gak bakal mempan kalau lu ikutin gaya gue. Jangan. Gitu. Oke, Mam, tolong bantu dong buat teman-teman tuh. Mamil kan ada ini juga ada YouTube juga kan. Oh iya. Bantu kita buat subscribe, like, komen dan share juga dong di kita. Oke, boleh dong. Apa nih? Kop News Post. Kop News Post Podcast. Jadi harus di subscribe, harus di like, harus di komen juga. Gitu. Dan lonceng-lonceng itu harus dibunyikan. Jangan bel rumah, karena gak ada yang denger ya. Ya, kalau bel rumah ting-tong tuh gak ada yang denger. Tapi lonceng itu jadi setiap ada yang baru. Seperti nanti kalau gua ada masuk, kalian semua sudah tahu pastinya. Karena udah pasti udah ada beritanya. Oke. Dan ini Kopnas ini adalah Kop News Post. Kop News Post ini adalah koperasi. Kan? Koperasi. So, aku juga baru belajar banyak. Kayaknya kita harus ada yang bagian kedua untuk education. Boleh. Koperasi. Iya dong. Koperasi sekarang udah beda lagi, Mam. Udah gak seperti dulu, udah gak jadul lagi. Kita akan... Nah ini yang harus lo kasih tahu. Nanti next time betul kita kan? bahas tentang itu ya. Oke, Mam. Koperasi itu apa sih? Bukan yang kalau orang desa banget kan. Tapi kan koperasi kan ada podcastnya keren gak sih? Oh keren dong. Keren banget. Ketemu dan di sini banyak ketemu dengan orang-orang botak banyak. Gue salah satunya. Bosnya pun botak. Banyak sekali yang botak-botak di sini. Pokoknya kalau tuh botak berarti mereka tuh mikirin untuk tukang pos Iya. ya. Thank you banget sayangku. Oke, thank you Mami Pel. Seru banget. Terima kasih. Oke, kita mampir buat teman-teman ya. Ya. Oke, sahabat Coopers, itu dia tadi bincang-bincang yang sangat seru banget. Sebetulnya waktu ini gak cukup. Tadi sebetulnya kita dikasih waktu cuma 1 jam. Cuman kayak agak lebih dikit. Kita bikin part 2-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yeay.